Pembunuhan itu sangat keji, sungguh menyakitkan. Korbannya adalah orang-orang terkasih. Namun 3 wanita Katolik berikut ini justru memaafkan pembunuh suami dan anak mereka. Tak ada dendam. Bagi mereka, jawaban atas kebencian bukanlah kebencian, melainkan kasih dan pengampunan. Di depan Paus Leo ke-14 dan ribuan umat yang memadati Basilika Santo Petrus pada 15 September lalu, Lucia Di Mauro, wanita Katolik asal Napoli, Italia, menceritakan kasus pembunuhan yang menewaskan suaminya. Nyawa Gaetano Montanino, suami Lucia De Mauro, yang bertugas sebagai seorang satpam, dihabisi sekelompok anak muda dari geng mafia Camorra pada 4 Agustus 2009. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga membuatku kesulitan bernapas. Seolah-olah aku berada di dalam air, terkubur di bawah batu yang besar, ungkap Lucia. Pengakuan yang membuat semua hadiran yang mengikuti jubilium penghiburan saat itu ikut menahan napas. Namun pengalamannya sebagai pekerja sosial memungkinkan Lucia untuk melihat berbagai hal dengan cara yang berbeda dan diperkuat dengan iman Katolik yang ia hayati sejak kecil. Lucia berpikir bahwa kematian suaminya bukanlah semata-mata risiko yang harus ditanggung oleh anak-anak muda itu, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan di tempat mereka tinggal yang tidak peduli terhadap anak-anak muda yang tidak punya apa-apa dan dalam hidupnya cuma mengenal kekerasan. Setelah menjalani hukuman penjara bertahun-tahun, Antonio, salah satu pelaku pembunuhan, datang kepada Lucia untuk meminta maaf. Lucia takut membayangkannya sebagai monster, namun kemudian ia memberanikan diri dan memaafkannya. Bahkan ia memeluk pemuda yang berlutut di hadapannya sambil menangis. Di forum yang sama, Diane Foley, ibu dari seorang jurnalis Katolik asal Amerika, turut memberi kesaksian. Diane menceritakan pada tahun 2012, putranya Jim diculik gerombolan ISIS di Suriah saat sedang menjalankan tugas jurnalistik. Selama 2 tahun, Jim dibiarkan kelaparan, disiksa, dan akhirnya dipenggal kepalanya pada Agustus 2014 hanya karena dia seorang Amerika Serikat dan seorang Katolik. Diane sangat terguncang. Pada tahun 2021, 2 jihadis yang membunuh Jim berhasil ditangkap dan diadili di Virginia, Amerika Serikat. Salah satunya adalah Alexandra Cote. Setelah mengaku bersalah, ia menawarkan diri untuk bertemu dengan keluarga korban. Diane memberontak, tak mau melihat batang hidung si penjahat. Namun kemudian ia mendengar bisikan dalam hatinya, lalu memandang si pelaku sebagai sesama pendosa yang membutuhkan belas kasihan. Siapa di dunia ini yang tidak punya dosa? Saya pun pendosa, ujar Diane. Pada 21 September lalu, seluruh dunia terkejut saat seorang ibu Katolik yang masih muda, Erica Kirk, 26 tahun, memaafkan pembunuh suaminya, Charlie Kirk. Di depan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance, serta lebih dari 70.000 orang yang menghadiri pemakaman suaminya, Erica memaafkan penjahat yang menembak mati suaminya pada 10 September 2025. Di kayu salib, Juru Selamat kita berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pria itu, pemuda itu, saya ampuni dia. Saya ampuni dia karena itulah yang Kristus lakukan. Dan itulah yang akan dilakukan Charlie. Jawaban atas kebencian bukanlah kebencian. Jawabannya kita tahu dari Injil adalah kasih yang selalu kasih. Ungkap Erica dalam upacara pemakaman di State Farm Stadium di Glendale, Arizona. Iman Katolik yang teguh telah memungkinkan ketiga ibu itu terhindar dari jeratan kebencian dan balas dendam. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
Apa komentar Anda tentang sikap ketiga wanita Katolik itu? Silahkan tulis di kolom komentar.